Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Banyak jalan menuju Roma. Itu yang biasa kita dengarkan, pemirsa Net TV. Dan ternyata banyak cara menuju surga. Berbagai macam cara itu bisa kita lakukan. Tapi dalam hal ini dibutuhkan konsistensi atau apa yang disebut dengan istiqamah. Inilah sulitnya. Ketika kita merebut sesuatu yang menurut kita begitu penting, begitu bermakna, begitu berarti dalam kehidupan kita, akan muncul sebuah tantangan besar untuk bagaimana mempertahankannya. Dan itu dibutuhkan dan membutuhkan pengorbanan dalam kehidupan kita ini. Begitupun juga dengan iman. Disampaikan dalam surah Al-Jin ayat 16, wa allawistaqamu alat tariqah la askainahum ma'an gadaka. Sekiranya mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqamah di dalam jalan ini, dalam agama ini, la askainahum. La tak panjang, kalau kemudian bersanding dengan kata kerja, itu memberikan isyarat penegasan akan sebuah kepastian. Niscaya, pasti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku curahkan air yang melimpah ruah buat mereka. Air bermakna rahmah. Begitu besarnya fadilah dan keistimewaan manakala kita beristiqamah. Karena kita melihat betapa banyak orang-orang yang pernah berada dalam jalan yang lurus, yang kemudian tiba-tiba berbelok dikarenakan sesuatu dan lain hal. Padahal seharusnya tetap bertahan di dalam koridor yang ada, dalam rel yang seharusnya ia lewati. Masa bisa berganti, waktu bisa berlalu, tapi istiqamah haruslah senantiasa kita tegakkan bersama. Bahwa kita ini manusia dengan segala kelemahan. Kita fakir, kita daif, tapi kita akan menjadi seseorang yang bisa bertahan manakala kita senantiasa mengembalikan apapun hal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diingatkan kembali di dalam surah Fussilat ayat 30, Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu dia konsisten, istiqomah, bukan sekedar kata tanpa fakta, tapi dia senantiasa memberikan pembuktian yang nyata bahwa Islam ini adalah sesuatu hal yang membutuhkan dukungan amaliyah. Iya. Untuk itulah kita harus memanifestasikan apa yang menjadi keyakinan kita dalam amaliyah-amaliyah
yang tentu berguna bagi kita dunia wal akhirat. Insya Allah setelah pariwara berikut ini kita akan lanjutkan tausiah kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Setelah memberikan pengakuan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, lalu konsekuensinya adalah memberikan bukti berupa amaliyah yang nyata, bertahan dalam posisi yang seharusnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat kepada dia, kepada mereka yang bukan sekedar berkata tanpa fakta, tapi dia berucap, bercakap dan sesuai dengan apa yang ia lakukan terus menerus, berkesinambungan, konsisten, bertahan pada alur yang seutuhnya. Lalu malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Dia sampaikan kepada mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian beristiqamah di dalam keyakinannya. La takhafu, janganlah kalian sekali-kali khauf, merasa takut. Wala tahzanu, dan janganlah berduka cita. Jangan menjadi orang yang gelisah. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Net TV dimanapun berada, ketika kita melakukan sesuatu, tidak harus bahwa itu diketahui oleh orang. Bahkan terkadang kebaikan yang kita tanam tidak mendapat respon dari mereka-mereka yang mengetahui itu. Kebaikan selayaknya dikembalikan kepada Dia yang memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik, bukan meminta penilaian daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kalau kita berpengharapan bahwa penilaian itu ada pada mereka manusia, maka berapa kali kita akan merasakan kecewa. Berpengharapanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah meninggalkan jejak kekecewaan. Oleh karenanya, setiap melakukan sesuatu atas dasar konsistensi, terus menerus, dalam hal ibadah, dalam hal amaliyah, dalam hal kebaikan, semuanya dikembalikan dan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya sikap, ketika kita berprinsip bahwa ini adalah sesuatu hal yang benar, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah kita akan merasakan ketenangan sejati, di mana sebahagian banyak orang menginginkannya. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang keluar malam hari, pulang di pagi hari,
karena mencari ketenangan batinnya. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan merasa puas, merasa kehidupannya nyaman, tentram, adem, bahagia. Tapi dia berusaha dan berupaya mencari senantiasa, tapi tak menemukan kesejatiannya. Insya Allah kita akan melanjutkan tausiah kita setelah yang satu ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Pemirsa Net TV dimanapun berada, istiqomahlah dalam perbuatan kita. Istiqomahlah dalam keyakinan kita. Istiqomahlah dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh keistiqomahan itu adalah mutiara yang berharga, yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Karena istiqomah, orang bisa merasakan betapa fantastisnya kebahagiaan. Berada dalam sebuah alur yang benar menurut koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hal yang pastinya menjanjikan. Dan bila mana Allah menjanjikan sesuatu kepada kita akan apa yang kita peroleh kelak, yang menjadi seleri, menjadi balasan yang setimpal untuk tiap hambanya, inilah yang kita senantiasa tunggu. Dan kalaupun misalnya dalam keistiqomahan ini banyak orang yang berbeda, banyak yang berkata, "Kau siapa? Mengapa demikian saja? Bagaimana dengan hidupnya?" Tak usah terlalu memperhatikan apa kata mereka, karena kita tidak hidup untuk mereka, kita hidup untuk Allah. Kalaupun mereka berkata dengan begitu jutek, menganggap bahwa kita ini tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, itu duniawi. Karena kita ini makhluk dunia dan akhirat. Di dunia sekarang kita bertempat tinggal, tapi suatu saat pasti akan meninggalkannya dan beralih kepada ukhrawi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Oleh karenanya, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, segala sesuatunya pasti akan memunculkan pengorbanan. Tetapi bila mana kita kembalikan semua atas kehendak Allah jua, bahwa perjuangan tidaklah menjadi sia-sia, bahwa segala hal yang berat di dunia ini akan ringan juga manakala kita pahami saat-saat di mana kita mengambil wudhu, membasuh bahagian-bahagian tubuh kita untuk melaksanakan salat. Itulah yang menjadi bahagian daripada salah satu istirahat terindah di permukaan bumi ini. Sehingga Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi muhasabah buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya
يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله